Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi ahdurun subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita berbagai nikmat karunia hidayahnya yang tentu tidak bisa kita hitung satu persatu, tapi selalu bisa kita rasakan ya. Dan salat salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaih beserta keluarga, sahabat dan umatnya hingga akhir zaman. Semoga kita senantiasa diistiqomahkan dalam menjalankan sunnah-sunnahnya, dalam terus berjuang menjalankan ajaran-ajarannya, serta terus berada dalam barisan dakwahnya. Dan semoga kelak kita diberikan syafaat dan dikumpulkan bersama beliau dan orang-orang soleh. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, bismillah. Sekali lagi terima kasih kepada Bapak Ibu, sahabat-sahabat, seluruh mitra SSW di belahan bumi manapun. Semoga senantiasa sehat. Berkumpulnya kita pada malam hari ini memberikan kita keberkahan walaupun di beda-beda tempat, tapi semoga dalam Zoom meeting ini masing-masing dinaungi oleh keberkahan dan dinaungi oleh malaikat yang akan mengaminkan segala doa-doa kita pada perkumpulan kita pada malam hari ini. Sebelum saya memulai, marilah sama-sama kita membacakan surat Al-Fatihah khusus almarhumah bunda dari guru kita, yaitu Ustazah Umi Kalsum Minangsi dan Ibu Fatimah Nursyah, yaitu almarhumah Hajah Fauzia Indris, yang atas kasih sayang Allah, atas rahmat dari Allah, Allah panggil terlebih dahulu mendahului kita semua yang luar biasa, walaupun beliau dengan usianya, dengan segala keterbatasannya, tapi beliau masih luar biasa, semangat mengikuti seminar, semangat ikut belajar ya, yang bahkan barangkali kita masih kalah gitu sama yang kalau saya sebut nenek gitu. Ya, kita doakan nenek almarhumah agar Allah berikan rahmat, ampunan, serta Allah berikan kedudukan tertinggi di sisinya, dan semoga kelak kita bisa dipertemukan, karena kita harapannya akan dikumpulkan dengan orang-orang yang kita cintai dan orang-orang yang ada bersama kita sama-sama di dakwah anti riba. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Ya kana budaya yang ta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim Amin ya rabbal alamin. Semoga Allah berikan kita juga sebagai mendapatkan inspirasi dari beliau, dan semoga kebaikan-kebaikan yang ada pada beliau terus bisa kita lanjutkan sehingga bisa menjadi amal jariah, kebaikan yang terus mengalir. Dan semoga misalkan keluarga Ustazah Umi Kalsum, keluarga Ibu Fatimah Nursyam, semoga bisa menjadi anak-anak yang soleh, anak dan keturunan yang soleh, sehingga bisa terus mengalirkan pahala kebaikan untuk almarhumah. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, alhamdulillah. Insya Allah kita juga tidak mau kalah untuk sama-sama nabung kebaikan
Jadi marilah sama-sama kita berniat pada malam hari ini untuk silaturahmi, untuk bisa belajar, untuk bisa mempraktekkan ilmu-ilmu yang mungkin nanti saya sampaikan ya, sharing. Bukan maksud untuk menggurui, tapi materinya juga saya dapat dari mentor-mentor saya, yaitu salah satunya adalah Bapak Jamil Azaini. Oh iya, perkenalan, nama saya Rizal Fahmi Ramadan, tadi sudah disebut, divisi training dari SSW, dan dulu lulusan IPB. Nah, saat IPB saya pernah masuk program mentor leader himpunan alumni IPB, dan pernah salah satu mentor itu Bapak Jamil Azaini. Nah, ini salah satu materi yang didapat dari beliau. Jadi nanti bisa kita simak dan belajar bersama. Oke. Bapak Ibu dan sahabat-sahabat, apa kabar semuanya? Bisa dibalas via chat ya. Nah, kita interaksinya via chat biar di chat rame. Karena kalau lewat audio mungkin nanti akan bentrok ya. Nanti mungkin sesekali lewat audio. Jadi bisa yang lewat chat bisa, apa kabar semuanya? Yang belum absen bisa absen ya, biar bisa tahu nih dari mana aja. Oke, saya izin siap share screen dulu. Oke, nah. Oke, insya Allah udah terlihat jelas ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini materi pada malam hari ini adalah leadership engine. Nah, apa tuh leadership engine ya? Nanti kita akan sampaikan. Nah, yang pertama, nah, Bapak Ibu dan mitra-mitra SSW dimanapun berada, bayangkan ketika kita naik pesawat, saat kita naik pesawat menjadi penumpang, lalu tiba-tiba ada pengumuman, pilot pada pesawat yang kita tumpangi memberikan pengumuman bahwa pengumuman para penumpang pesawat sedang mengalami kerusakan pada mesin. Mohon harap duduk dengan tenang, pakai sabuk pengaman. Nah, otomatis bisa jadi kebanyakan dari penumpang setelah mendengar peringatan tersebut nggak ada yang tenang gitu, justru malah panik ya, karena tahu mesinnya rusak, mesin pesawat rusak dan takut akan jatuh kayak gitu ya. Nah, sama halnya ketika kita dalam sebuah tim atau sebuah organisasi, ketika mesin kepemimpinan itu rusak atau mati, nah kita pasti akan panik, dan bahkan sebuah tim itu mungkin akan hancur, bahkan tim itu akan, atau suatu perusahaan itu akan bangkrut. Nah, ini nanti ya. Jadi kalau diibaratkan sebagai pesawat ya, suatu tim atau suatu tadi organisasi atau perusahaan itu seperti pesawat yang akan menerbangkan tim-timnya, anggota-anggotanya untuk mencapai tujuan dari penerbangan tim tersebut. Nah, jadi tadi kita sudah sebut leadership engine. Nah, ini dari bukunya ya, ada buku yaitu karangan Noel MTC, bahasa Inggris. Nah, jadi leadership engine ini adalah leadership, kalau diartikan adalah kepemimpinan, dan engine adalah mesin kepemimpinan. Nah, jadi sebuah kepemimpinan tentunya pasti kita harus punya pendorong gitu, mesin. Karena leadership adalah menggerakkan tim ataupun orang-orang yang dipimpinnya untuk mencapai tujuannya. Nah, ini kita akan bahas beberapa leadership engine, mesin-mesin kepemimpinan yang harus kita miliki, yang harus kita bentuk agar kita bisa menjadi pemimpin yang baik, agar kita bisa menerbangkan orang-orang yang kita pimpin menuju tujuan bersama. Nah ini menurut pengarang tadi ya. Jadi untuk menjadi pemenang, suatu tim atau organisasi perlu berkomitmen menjadi pabrik para leader atau para pemimpin. Jadi sebuah tim, sebuah organisasi baik dalam hal kecilnya mungkin ya, keluarga, ataupun dalam sebuah tim tadi, tim bisnis atau suatu perusahaan,
Nah, jadi tim atau organisasi atau perusahaan atau segala aspek itu harus menjadi sebuah pabrik bagi para leader, para pemimpin. Kalau kita ambil contoh sebagai teladan kita ya, Nabi Muhammad SAW, beliau sebagai pemimpin dari umat Muslim ya, khususnya pada zamannya, beliau membuat tim dakwah lah ya, bahasa solehnya, tim dakwah, dan beliau per tim itu menjadi pabrik para pemimpin. Jadi sahabat-sahabat beliau, sahabat-sahabat ring satu ya, misalnya Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, dan Abdurrahman bin Auf, dan sebagainya, itu dicetak sebagai pemimpin dengan karakter dan kemampuannya masing-masing, seperti itu. Dan alhasil dari leader itu juga akan mencetak leader lainnya gitu. Makanya para sahabat memiliki terus ya, ada tabiin dan tokoh-tokoh sahabat-sahabat lainnya, sehingga Islam itu bisa berkembang gitu ya, bisa bertumbuh dan besar. Nah, sama halnya ketika kita entah itu dalam keluarga gitu ya, bagaimana mencetak setiap anggota keluarga itu menjadi pemimpin. Dan kita sebagai berbisnis di PT BES, tentunya kita juga pasti yang namanya network marketing itu memiliki jaringan tim ya, tim di jaringan masing-masing. Yang tentunya salah satu tadi yang kita bisa pelajari adalah suatu tim harus punya komitmen. Jadi kita punya komitmen, bentuk komitmen dalam tim itu untuk menjadi pabrik para pemimpin. Jadi semuanya akan diolah, akan dibentuk untuk menjadi pemimpin dan nanti akan mencetak pemimpin lainnya. Nah, ini pabrik pemimpin apa sih tadi kita pabrik pemimpin? Jadi tim atau organisasi harus mampu memproduksi pemimpin-pemimpin di setiap level unit. Nah, di setiap level unit. Jadi kalau misalnya dalam tim atau kalau kita ambil contoh mudahnya kayak mungkin ada Bapak Ibu yang di sekolah ya. Nah, kalau ambil contoh ada Bapak Haji Syarifuddin, beliau adalah kepala sekolah. Tentunya di sekolah ada unit-unit khusus. Ada kepala sekolah sebagai pemimpin tertinggi di level tertinggi, ada wakil kepala sekolah, ada bidang kesiswaan, ada bidang prasarana dan lain-lain, ada guru biasa ya, ada guru honorer, ada office boy dan lain-lain. Nah, jadi tugas pemimpin adalah memproduksi pemimpin-pemimpin di setiap level unit. Nah, jadi karena kepemimpinan itu adalah sebuah fungsi. Jadi bagaimana orang-orang ataupun yang di setiap level timnya itu bisa menjadi seorang pemimpin. Jadi bukan harus langsung naik gitu ya. Misalnya yang tadi OB tiba-tiba jadi wakil kepala sekolah kayak gitu. Dalam hal di sini pemimpin yang kita maksud adalah bagaimana kita cetak dulu karakternya dan sebagainya gitu. Bagaimana dia juga bisa menjiwai yang nanti kita akan perdalam di slide-slide selanjutnya. Oke. Pun dengan kita seperti di menjalankan bisnis ya di PT BES ataupun Bapak Ibu dan teman-teman menjalankan sesuatu, pasti ada tahapan-tahapan ataupun orang-orang yang berhubungan ya di level-level tertentu. Nah, tugas kita sebagai pemimpin itu harus bisa membentuk orang-orang yang kita pimpin itu bisa menjadi pemimpin, bahkan nanti bisa mencetak pemimpin-pemimpin selanjutnya. Nah, bagaimana cara mencetak atau membentuk kepemimpinan? Nah, ini ada 3 mungkin yang sering Abi sampaikan juga ya di setiap network building training, yaitu ada teaching, coaching, dan mentoring. Bagaimana memimpin khususnya yang sudah ada di level atas itu bisa teaching, mengajarkan. Nah, ini yang Bapak Ibu yang menjadi guru udah biasa mungkin mengajar ya, mengajar anak-anak. Nah, sekarang bagaimana mengajarkan tim-timnya nih untuk bisa menjadi seorang leader juga seperti itu. Yang kedua, coaching. Nah, coaching ini mungkin lebih lebih dekat, lebih personal. Kalau teaching mungkin bentuknya bisa 1:30, 1 banding atau seluruh tim kita gitu. Nah, coaching ini bisa lebih mendalam, bisa one by one kayak gitu.
Kita mendalami apa sih yang tim kita ini kurang gitu. Apa yang harus kita bentuk untuk beliau itu bisa menjadi pemimpin. Nah, yang terus ada mentoring, bagaimana ya mentor ini kelompok-kelompok kecil, misalnya 5 orang atau 4 orang, kita bentuknya kayak FGD ya, forum grup diskusi. Di situ ada diskusi, saling memberikan masukan dan sebagainya, agar nantinya kita bisa tahu, saling tahu ya, untuk bisa apa kekurangannya, apa yang harus diperbaiki, sehingga tim-tim kita itu bisa menjadi pemimpin selanjutnya. Nah, ini untuk menjadi pabrik para leader dan untuk jadi tim yang menjadi pemenang, tim atau organisasi harus punya engine atau mesin yang baik. Nah, bagaimana tim tadi untuk bisa menjadi pabrik mencetak para pemimpin? Nah, kita butuh mesin-mesinnya nih, penggerak-penggeraknya, untuk bisa tim itu bisa menjadi tim yang the winner atau pemenang. Nah, ini yang pertama, leadership engine yang baik. Yang pertama adalah ide dan gagasan. Nah, leadership engine atau tadi mesin kepemimpinan, yang pertama kita harus membudayakan saling memberi ide dan gagasan. Nah, jadi bagaimana di dalam sebuah tim itu harus punya kebiasaan memberikan feedback. Jadi memberikan masukan, saran. Leader yang paling istilahnya leadership level atas itu harus istilahnya terjun ke bawah untuk mendengar gitu, masukannya apa yang perlu disampaikan, diperbaiki gitu. Kita misalnya kita udah mengadakan suatu strategi nih, kita udah bentuk satu strategi. Nah, kita meminta feedback bagaimana orang-orang atau tim kita yang kita buat melakukan kerjasama dengan mereka, apakah mereka misalnya setuju atau mungkin ada masukan, oh saya setuju tapi dirasa ini agak susah gitu, atau masih belum paham kayak gitu. Nah, tentunya kita harus meminta feedback. Nah, alasannya tadi agar mereka ataupun tim-tim kita itu bisa lebih istilahnya ngerasa lebih dipeduli gitu. Oh, ternyata saya walaupun misalnya baru join atau saya istilahnya baru masuk, baru sekali 2 kali ikut seminar atau pemaparan kayak gitu, tapi ternyata udah diberikan diminta masukan kayak gitu, diminta pendapat. Nah, jadi bagaimana kita memberikan tim itu kesempatan. Nah, ibarat ketika seorang pemimpin itu ada di puncak di puncak suatu gedung. Nah, istilah tim yang baru ataupun istilahnya di level bawah gitu ya, itu ada di lantai 1. Nah, ketika pemimpin itu mendengar dan istilahnya tim yang di lantai 1 yang paling bawah ini teriak-teriak kayak gitu. Teriak-teriak, "Woi, pemimpin, saya pengen ngasih masukan," kayak gitu. Nah, ketika di atas gedung otomatis nggak kedengeran pasti, kecuali lewat HP ya. Ini kalau istilah ngomong langsung gitu. Ini nggak kedengeran. Nah, otomatis bagaimana cara mendengarnya? Yaitu pemimpin yang ada di level paling atas itu harus turun sejenak untuk bisa mendengarkan dari timnya yang tadi ada di level 1, di level bawah gitu ya, maksudnya di lantai 1 tadi ya. Nah, jadi harus ketemu, harus bisa saling bagusnya bertatap muka gitu ya, untuk memberikan masukan, wawancara atau memberikan tadi feedback. Nah, feedback itu tadi ketika kita menyampaikan, kita mendapatkan balasan gitu ya, mendapatkan tanggapan pun sama ketika beliau mungkin meminta tanggapan, kita berikan seperti itu. Nah, selanjutnya tadi semua orang didorong untuk memberikan ide atau gagasan, jadi didorong untuk aktif. Lalu tadi budaya feedback untuk merasa dihargai dan tidak mudah baper atau bawa perasaan. Jadi mereka merasa terhargai. Oh, saya ternyata dipedulikan, saya dihargai kayak gitu. Saya diminta untuk memberikan pendapat. Nah, terus selanjutnya adalah ketika kita memberikan ide dan gagasan, itu harus punya prinsip kegagalan adalah
bukan kesalahan, melainkan pembelajaran. Nah, jadi ketika ada ide atau gagasan dan itu udah disepakati bersama, nah tapi ternyata gagal. Nah, jadikan itu sebagai sebuah pembelajaran gitu. Jangan sampai itu kita anggap oh kesalahan, harusnya kita nggak dengerin orang nih. Harusnya kita udah tetap sendiri aja gitu. Tapi jadikan apapun yang terjadi itu sebagai pembelajaran. Nah, yang kedua, ciri leadership engine yang baik yaitu adalah memiliki values atau nilai-nilai. Jadi tentunya dalam sebuah tim atau organisasi, baik yang terkecil tadi ya, misalnya keluarga, ataupun di sekolah, ataupun di perusahaan, dan tentunya di kita sebagai menjalankan bisnis bersama SSW dan PTBS, tentunya harus memiliki values atau nilai-nilai gitu. Jadi ketika kita bekerja, ketika kita melakukan sesuatu, bukan sekedar hanya mengajar keuntungan dalam hal nominal atau profit kayak gitu ya. Nah, tapi melainkan kita punya value gitu. Apapun yang kita lakukan mempunyai value gitu. Ambil contoh semudahnya gitu ya. Kenapa misalnya seorang ibu itu menyapu gitu ya. Nyapu, ngepel, nyuci. Kan kelihatannya hal-hal yang sederhana gitu. Tapi ketika seorang ibu itu punya value gitu. Nah, itu tidak akan mengeluh gitu. Tapi untuk dengan menyapu ini bisa melihat lebih rapi gitu. Dan misalnya ketika ada tamu itu lebih nyaman kayak gitu, dengan mengempel juga akan lebih wangi kayak gitu. Pun sama dengan kita dalam menjalankan misalnya pekerjaan ataupun bisnis kayak gitu ya. Tentunya kita harus punya value gitu, alasan-alasan ataupun nilai-nilai yang kita miliki. Nah, makanya kalau misalnya ambil contoh, sekarang perusahaan-perusahaan yang besar itu memiliki value gitu, memiliki nilai-nilai yang ada dalam atau menjadi budaya dalam setiap tim atau organisasi perusahaan. Nah, kalau ambil contoh itu sekarang adalah BUMN. Jadi BUMN itu sekarang memiliki values. Kalau Bapak Ibu dan teman-teman udah tahu ya, itu adalah akhlak, amanah, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Bahkan di setiap logo ataupun di setiap merchandise gitu, misalnya kayak kaos dan lain-lain itu ada logo akhlak gitu untuk mengingatkan bahwa itulah yang menjadi values dalam menjalankan menjadi tim di BUMN. Itu pimpinan Bapak Erick Thohir. Nah, pun sama ketika kita memiliki tim, apa nilai yang ingin kita tanamkan dalam tim kita gitu. Kalau ambil di SSW bisa kita tahu ya dari jargon bagaimana ketika kita berjargon SSW, semangat bersaudara, semangat solusi, semangat sukses bersama. Nah, itulah salah satu nilai yang founder atau Abi Masturi dan Umi Elis ingin tanamkan, bagaimana kita untuk bisa tadi tujuannya adalah sukses bersama, kita harus memiliki nilai bersaudara. Bagaimana kita membangun tim itu harus bisa seakan-akan, bukan seakan-akan, terlihat seperti saudara lah ya, merasakan seperti saudara. Dan bagaimana di bisnis ataupun tim itu bisa melahirkan solusi dalam setiap masalah, dalam setiap hambatan gitu. Jadi bisa menjadi solusi gitu. Jadi ketika ingat SSW atau ketika kita ingat tim kita gitu, ini tim ini jadi solusi kayak gitu, entah dalam hal bisnis ataupun hal-hal lainnya seperti itu. Jadi ketika kita menanamkan value-value yang tentunya itu memiliki proses ya, nggak langsung sehari kita ngasihin pelatihan atau kita ngobrol ke tim kita langsung tertanam, tapi melainkan suatu proses. Jadi bagaimana dalam setiap prosesnya, dalam pertemuannya, dalam segala aktivitasnya itu kita ada menanamkan values-values. Jadi kalau misalnya di mungkin tadi sekolah agama gitu ya, salah satu values-nya adalah bagaimana menerapkan ini ya, lingkungan yang islami kayak gitu. Bagaimana setiap mau mulai pembelajaran itu selalu ada doa gitu. Sebelum pulang itu selalu ada doa kayak gitu. Itu adalah salah satu wujud dari values-nya kayak gitu. Oke.
Nah, bagaimana ketika values itu tertanam ataupun sudah terinstall di masing-masing tim, itu secara langsung atau nggak langsung itu akan meningkatkan hasil, baik itu hasil dalam diri pribadi, semakin terupgrade, semakin meningkat kepribadian karakter, maupun itu adalah profit ya. Jadi istilahnya ketika kita memperbaiki atau mengupgrade diri, maka rezeki kita juga insya Allah akan terupgrade kayak gitu. Jadi dari sekarang apa nilai-nilai yang akan kita tanamkan gitu, baik tadi mungkin dalam keluarga ataupun dalam diri kita masing-masing, ataupun khususnya dalam menjalankan bisnis di PT BES, khususnya tim masing-masing, apa nilai yang akan kita tanamkan. Nah, tentunya sebagai leader atau pemimpin itu harus fokus. Jadi fokus ke masa depan. Bagaimana nilai-nilai yang kita tanamkan itu, bisa bermanfaat untuk tim kita ke depannya. Bagaimana tim itu akan terus berkembang, bagaimana tim itu akan terus tumbuh dari nilai-nilai yang kita tanamkan kepada tim kita masing-masing. Nah, dan ketika manfaat apa sih yang didapat ketika tadi udah kita punya core value sudah tertanamkan dan itu terus kita tanamkan melalui proses entah tadi kegiatan pertemuan ataupun konsultasi ataupun lain-lainnya gitu ya, prospek dan lain-lainnya. Nah, tim kita tentunya akan lebih jelas gitu. Tentunya akan lebih jelas dan punya arah. Jadi bagaimana kita harus bertindak, bagaimana kita harus menanggapi suatu hal kayak gitu. Oh, kita udah punya values kita nih. Misalnya kita punya value itu nggak boleh menyerah gitu. Atau kita punya value kalau Umi sering tanamkan, kita itu bukan sekedar menawarkan gitu. Bukan menawarkan produk, tapi menawarkan solusi, dan bukan istilahnya bukan sekedar prospek, tapi kita ingin membantu orang gitu. Maka ketika kita ditolak nggak masalah, karena kita niat kita punya value untuk membantu orang gitu, bukan untuk sekedar keuntungan kita. Nah, jadi sebuah value juga harus disepakati oleh tim. Jadi nggak serta merta istilahnya kita punya value nih kita tawarkan gitu dan harus nerima kayak gitu. Tapi berdasarkan kebutuhan tadi, kita setelah feedback kita mendapatkan tanggapan, kita buat dapat saran, nah dan menyesuaikan dengan tujuan target dan istilahnya tim yang kita akan bawa menuju target tersebut. Nah, baru kita menentukan value-value apa yang itu bisa terinstall, lalu tadi bisa memberikan arah, bisa tujuan lebih jelas untuk tadi meraih tujuan bersama, untuk sukses bersama. Nah, ini perusahaan besar yang bertumbuh dan berkembang memiliki values yang jelas dan merata pada seluruh tim. Nah, ini mungkin PR ataupun tantangan terbesar dari seorang leader atau seorang pemimpin adalah bagaimana value itu jelas dan merata. Nah, kata merata ini tadi sudah sempat disampaikan juga bahwa kalaupun secara struktur memiliki level-level, itu bisa setiap level itu bisa merata values-nya. Jadi kalau saya ambil contoh ada cerita yaitu pasukannya Sa'ad bin Abi Waqqas. Nah, beliau terkenal sebagai pemanah, gitu ya, pemanah. Tapi beliau mendapatkan kesempatan waktu itu pada masa Khalifah Umar bin Khattab waktu itu melawan musuh. Nah, saat melawan musuh itu Sa'ad bin Abi Waqqas sedang sakit ya, sedang sakit. Tapi beliau musuhnya itu istilahnya pengen tahu nih apa kekuatan dari pasukan Sa'ad bin Abi Waqqas, pasukan muslim pada saat itu gitu. Maka pasukan musuh itu masuk ke rombongan dari Sa'ad bin Abi Waqqas. Saya ingin bertanya gitu kepada istilahnya pasukan inilah depannya ya, pasukan jalan kakinya gitu. Kenapa sih kalian bisa terus bersemangat gitu untuk berperang gitu melawan kami, padahal kan istilahnya bisa kalau dihitung jari kalah kayak gitu. Nah, akhirnya
para prajurit itu berkata gitu, kami adalah makhluk yang telah Allah berikan semangat dan nggak takut mati, bahasa lengkapnya mah beda gitu ya, cuman sederhananya kayak gitu. Nah, lalu si musuhnya tadi itu jalan lagi nih, saya pengen ketemu istilah jenderal yang lebih tinggi, ketemu jenderal lagi, nanya yang sama, jawabannya pun sama gitu. Sampai akhirnya ketemu Sa'ad bin Abi Waqqas dan pertanyaan sama dan jawabannya sama gitu. Maka luar biasa pasukan-pasukan Sa'ad bin Abi Waqqas itu memiliki values ataupun tujuan yang sama gitu. Bahkan ketika pertanyaannya tersebut jawabannya sama. Nah, itulah salah satu contoh bagaimana values itu bisa tertanam dan merata. Nah, tentunya ini sebagai tantangan dan ya pembelajaran juga bagi kita untuk bisa menanamkan secara jelas dan merata ke setiap tim yang kita miliki ya. Oke, yang ketiga atau yang terakhir, ciri leadership engine yang baik itu memiliki energi, emosional, dan edge. Nah, energi, emosional, dan edge ini seperti bangunan atau tepian kalau diartikan di bahasa Indonesia ya. Cuma kita artikan jadi satu aja. Jadi bagaimana suatu tim itu juga harus memiliki kehubungan secara emosional ya, memiliki energi, memiliki power gitu ya, dan menjadi satu kesatuan yang saling bahu membahu seperti itu. Jadi ketika sebuah tim itu cuman terikat karena misalnya kontrak gitu ya, karena udah kontrak, udah tanda tangan, kontraknya 6 bulan, digajinya sekian, ya udah kerja aja, yang penting kerja, absen, gajian kayak gitu ya. Tapi bagaimana sebuah tim atau misal perusahaan itu memiliki hubungan yang emosional. Jadi kalau misalnya ambil contoh misal di SSW, kita sering ditanya gitu bagaimana mungkin Abi ataupun saat training-training, apa sih yang kita inginkan gitu ya, apa tujuan yang kita ingin, kenapa kita, alasan kita bergabung seperti itu. Nah, itu untuk membangun tadi hubungan emosional. Oh, jadi misalnya kita tahu nih mitra ataupun tim kita punya tujuan, punya impian seperti ini dan menjadikan SSW dan PTBIS ini sebagai wasilah untuk mewujudkannya kayak gitu. Maka ketika kita tahu itu, kita juga istilahnya sudah menggali emosinya kayak gitu ya, hubungan emosionalnya, maka tentunya kita akan lebih semangat juga untuk istilahnya membantu tim-tim yang kita kerjasama kayak gitu. Jadi ketika misalnya tim kita mungkin lagi kurang semangat kayak gitu ya, ataupun lagi nggak kelihatan lagi nih. Nah, kita datangi lagi gitu, karena kita udah punya hubungan emosional. Ibu gimana kabarnya misalnya kayak gitu ya. Nah, kan dulu punya impian ini, yuk kita jalani lagi kayak gitu. Dan hubungan tadi ya emosional, kita juga masing-masing punya energi yang sama kayak gitu. Jadi ketika kita punya tadi saling tahu, ketika kita punya semangat yang sama, nah maka insya Allah juga jalannya akan sama gitu, jalannya akan lebih mudah gitu. Dan perusahaan itu juga akan, kalau misalnya dalam perusahaan, itu juga akan memberikan energi yang positif kayak gitu. Dan tadi ketika kita tadi tim kita udah punya mesin leadership engine yang baik. Tadi ada ide dan gagasan, dan tadi ada value ya, menanamkan value pada tim, dan yang ketiga adalah membangun energi emosional edge yang baik ya. Nah, ini dorong anggota tim Anda atau kita untuk yang pertama tadi bagaimana berani mengeluarkan ide dan gagasan. Karena kadang malu-malu, aku mah baru kayak gitu. Malu buat ngasih ide atau gagasan. Yang kedua, bekerja berdasarkan value. Nah, jadi setiap harinya bekerja berdasarkan value-value. Apa tadi value-value kita untuk bisa sukses bersama gitu. Yang ketiga tadi membangun energi emosional edge yang kondusif. Nah, misalnya kalau paling mudah tadi ya, misalnya ayo kita gali impiannya gitu. Apa yang pengen, misalnya kita punya tujuan
bersama nih, kita pengen bisa umroh tim SSS sekian kayak gitu. Ya sekarang kan kayak kemarin ya tim Ibu Marlia udah ngadain kumpul-kumpul, makan-makan, jalan-jalan gitu ya. Nah itu untuk membangun salah satu contoh ya, udah diterapkan duluan tuh. Jadi membangun energi, membangun emosional, membangun edge tadi ya, membangun istilahnya bangunan di tim kita itu gitu. Jadi kekuatan yang paling rendah adalah tadi hubungan yang berdasarkan sekedar uang gitu ya, sekedar kontrak kayak gitu ya. Tapi hubungan yang akan lebih kuat itu ketika kita sudah membangun hubungan berdasarkan tadi energi yang sama, energi yang positif dan emosional. Jadi ada hubungan terdekat kayak gitu ya. Bahkan kalau misalnya dalam Islam gitu ya, itu yang disebutnya ukhuwah gitu ya, hubungan persaudaraan karena memiliki iman yang sama kayak gitu, bahkan bisa lebih dekat dari hubungan darah kayak gitu. Pun sama ketika kita bekerja, kita punya tim, kita jangan sampai cuman sekedar urusan kerja, tapi kita cari, oh ternyata beliau ataupun tim kita nih punya urusan ini karena dulu kerja di sini, atau punya keluarga di sini, ternyata asalnya dari sini, usianya segini, kesukaannya ini kayak gitu, sampai bisa favoritnya ini, hobinya ini kayak gitu. Itu usahakan bisa digali agar hubungan emosional bisa di ini. Tentunya tetap ada batasan tertentu kayak gitu. Nah, jadi ketika mungkin hubungan ataupun tim kita ataupun kondisi pekerjaan ataupun usaha kita sekarang lagi ngerasa ruwet, bingung atau apa, nah bisa jadi mesin engine-nya nih, mesin atau leadership engine-nya yang sedang bermasalah atau bahkan mati. Jadi solusinya adalah kita aktifkan kembali mesin engine-nya dengan kita jangan belajar bagaimana leadership tadi, memberikan ide atau gagasan gitu. Misalnya kita ini kurang aktif dan ternyata tim kita juga sama-sama kurang aktif. Nah, kita adain diskusi lagi, kita beri ide gagasan, oh masalah kita sebelumnya ini, alasan kita ini. Nah, kita pengen berubah, kita pengen bisa lebih baik. Nah, yuk, kalau dari Anda gimana nih solusinya atau masukannya? Sehingga nanti kita bisa lakukan bareng-bareng. Tadi kita hadirkan value, kita maknai nilai-nilai yang kita akan tanamkan dalam setiap aktivitas, dalam setiap pekerjaan ataupun bisnis yang kita lakukan, khususnya di dalam menjalankan bisnis bersama PTBS. Nah, yang terakhir atau yang ketiga tadi adalah bagaimana kita membangun hubungan tim kita dengan energi, emosional, dan edge. Jadi membangun tepian-tepian gitu ya. Kita membangun sebuah bangunan atau hubungan yang itu berdasarkan tadi kita punya hubungan emosi, kita punya hubungan energi yang sama gitu ya. Maka leadership engine-nya akan bagus, akan membantu kita dan mendorong kita satu tim itu ke tujuan yaitu sukses bersama. Jadi itu mungkin yang saya bisa sharing. Semoga bermanfaat. Selanjutnya mungkin bisa lebih banyak diskusi ya. Oke, saya kembalikan ke moderator. Ya, baik. Masya Allah. Terima kasih Arizal untuk materi yang telah disampaikan. Kita buka sesi tanya jawab atau bahkan diskusi. Boleh langsung ke open mic-nya atau lewat kolom chat. Atau Ibu yang ingin bertanya atau berdiskusi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kedengaran? Assalamualaikum. Ini saya mau nanya. Bu. Kedengeran nggak sih? Kedengeran, Teh? Oh, kedengeran.
Baik, Assalamualaikum, Mak. Tamifta mau nanya, ini kalau misalnya, tadi kan gimana caranya pemimpin itu mendorong supaya tim kita itu mampu memberikan ide-ide. Ya, tadi kan disampaikan gitu. Cuma kan latar belakang pendidikan, latar belakang asal muasal di tim kita kan macam-macam. Ada yang dia lulusan SMP, ada yang dia lulusan sarjana, ada yang dia bahkan mungkin nggak sekolah, nggak tamat SD. Nah ini bagaimana kita sebagai leader bisa apa ya, dalam artian mengkeep semuanya walaupun berbeda latar belakang dan pendidikan. Ini cara mendorong untuk mereka memberikan ide seperti apa? Karena kalau misalnya di tim kita ada yang lulusan sarjana, ada yang mantan anggota DPR RI, ada yang mantan dosen misalnya, yang berpendidikan kurang tinggi pun sepertinya memberikan ide itu akan sungkan. Nah, kita sebagai leadernya, bagaimana bisa caranya mengakomodir supaya tim di bawah kita semuanya bisa memberikan ide. Itu aja, makasih. Assalamualaikum. Silakan, A. Oke, terima kasih Tamifta atas pertanyaannya. Harusnya kembali ke yang lain. Oke, mungkin mencoba menjawab ya. Jadi untuk memberikan ide atau gagasan, tadi pertama dalam hal ini penyampaian ide atau gagasan itu nggak harus ketika sedang berkumpul bersama. Tapi bagaimana entah itu dalam bentuk diskusi, one by one, seperti itu. Dan tadi untuk bagaimana mendorong memberikan ide atau gagasan. Nah, sebenarnya ini tadi ya dalam rangka selain kita juga ingin mendengarkan ya, barangkali ada sesuatu yang baru. Nah, yang utama adalah bagaimana kita memberikan tim kita itu rasa memiliki gitu, atau sense of belonging bahasa kerennya. Jadi bisa dalam salah satu one by one. Nah, tentunya ketika misalnya tadi dengan latar belakang yang berbeda, khususnya tadi yang kita mencontohkan dalam hal pendidikan gitu ya, tentunya pasti banyak pengalaman yang berbeda. Nah, kita juga harus menggali juga dari tim kita masing-masing, pasti punya walaupun tadi latar belakang SD, SMP atau dan lain-lain latar belakang profesi. Tentunya pasti di setiap profesi, di setiap pengalaman pasti orang punya hal yang berbeda-beda gitu. Nah, jadi ketika kita udah bisa menggali gitu ya, misalnya ada tim kita yang mungkin pengalamannya belum banyak seperti itu ya, cuman dari tim kita memiliki concern ataupun tujuan yang inilah yang khusus, misalnya sebagai seorang pertanian kayak gitu. Jadi kita bisa nanya masukan terkait pertanian, misalnya kita punya produk PTBS dalam hal pertanian, farming dan sebagainya. Dan ketika tim kita mempunyai pengalaman di pertanian kayak gitu, jadi kita bisa memberikan pertanyaan atau meminta ide atau gagasan terkait untuk bagaimana lebih baiknya untuk membangun bisnis di pertanian atau bisnis mengembangkan produk-produk PTBS untuk para petani kayak gitu. Apakah lebih bagus untuk sosialisasi secara langsung atau one by one di rumahnya atau hutan dan lain-lain kayak gitu. Walaupun barangkali ide atau gagasan itu udah pernah kita pikirkan gitu, udah pernah kita punya atau bahkan sudah terputuskan gitu ya, walaupun belum disampaikan. Tapi dengan kita meminta ide atau gagasan, walaupun nantinya itu sebagai diterapkan atau enggak gitu, sebenarnya kita memberikan kesempatan untuk tim kita itu memberikan kesempatan ide ya. Jadi seorang pemimpin juga harus kurang tahu gitu
merasa agak abstrak dan bodoh kayak gitu. Jadi sebenarnya ketika kita minta atau gagasan itu walaupun kita udah tahu tapi istilahnya minta masukan dan tujuan utama ataupun tujuan dalam metode atau gagasan bukan sekedar ide atau gagasan yang akan kita terapkan semua, tapi bagaimana kita meminta ide atau gagasan akan ternyata diberi kesempatan nih, mendapatkan kesempatan. Tadi cara untuk menggali atau untuk bisa mendorong adalah tadi kita meminta gagasan pun jangan harus disesuaikan, jangan sampai misalnya tadi yang nggak pernah ikut network bisnis marketing, tapi kita tanya bagaimana nih cara mas kita untuk membangun hubungan kayak gitu. Itu disesuaikan dengan masing-masing. Itu ke Teh Miftah barangkali. Semoga Nomor bapak saya posisi. Ya, makasih. Panjang. Jadi intinya bisa ngasih ide dari pengalaman mereka masing-masing ya. Makasih ya, makasih Bidanisa. Ya, kita ada pertanyaan dari Ibu Natia SSW 25 Hong Kong. Assalamualaikum Ariza dan Rina, selamat malam. Pertanyaan adalah bagaimana cara menggali dan membangun semangat para mitra dan bagaimana cara mendorong agar semangat mereka terus bersemangat. Cara menggali semangat para mitra dari Bu Natia. Silakan. Oke, Bu Natia, luar biasa. Tim mitra SSW yang ada di Hong Kong ya, luar biasa, timnya juga sudah berkembang. Semoga kita doakan bersama Bu Natia bisa sukses menyukseskan mitra-mitra yang ada di Hong Kong maupun yang ada di Indonesia. Oke, ini salah satu inspiratif yang istiqomah ikut Zoom. Oke, jadi yang pertama tanyakan kembali kepada Ibu Natia harusnya nih. Bagaimana Bu Natia bisa semangat? Bagaimana Bu Natia bisa istiqomah, konsisten, ikut Zoom, mengikuti di grup gitu ya, ikut belajar sana sini mungkin ya, di YouTube ataupun lain-lain gitu. Padahal ketika kita secara logika, Bu Natia ini di Hong Kong, nggak bisa ikut seminar secara langsung, gitu ya. Bahkan belum pernah mungkin ketemu sponsornya langsung, kayak gitu. Bahkan belum pernah mungkin ketemu founder dan co-founder SSW gitu. Jadi bagaimana Bu Natia ini bisa semangat, bisa istiqomah, bisa yakin gitu. Karena saya punya impian gitu loh. Jadi jawabannya di situ. Punya impian, punya cita-cita. Jadi saya semangat gitu dengan cita-cita saya, impian saya untuk terus maju, bisa memperjuangkan bisnis ini untuk membahagiakan orang tua dan keluarga. Oke, ya. Itu jadi jawabannya di situ. Jadi bagaimana membangun tim kita untuk bisa selalu semangat, kayak gitu ya. Walaupun yang namanya semangat ini ya pasti akan ada wajarnya gitu. Maksudnya mungkin naik turun gitu. Nah, bagaimana untuk mempertahankannya? Tadi sudah di jawabannya telah di Bu Natia ya. Bagaimana karena memiliki impian gitu. Kenapa yakin? Kenapa ini? Karena punya keyakinan, punya impian yang emang sudah bahkan mungkin udah terbukti gitu, di PTBS gitu ya. Nah, jadi PR-nya ataupun caranya adalah bagaimana kita menggali impian dari tim yang kita kerjasama gitu. Nah, jadi bagaimana tim kita tuh apa gitu, impiannya mungkin bisa kalau misalnya jauh bisa melalui video call atau telepon gitu ya. Kalau misalnya secara langsung mungkin udah sering ngadain home sharing ataupun pertemuan langsung kayak gitu. Nah, tugas dari seorang pemimpin itu bagaimana menemani ataupun tadi sebagai menuntun, membawa tadi dalam pesawat yang sama untuk sukses menuju tujuan ataupun impian masing-masing. Nah, selain itu kita juga harus punya tadi keyakinan ya.
Jadi pemimpin juga harus punya keyakinan gitu, karena ketika pemimpin nggak yakin, belok kanan apa belok kiri nih, nanya ya gitu ya. Maksudnya kita belum tahu nih, ragu-ragu kanan kiri gitu. Apa kalau misalnya di jalan gitu ya, mau bukan robos, mau nyalip atau nggak usah nih. Nah, yang bahaya adalah ragu-ragu gitu. Jadi ketika kita putuskan, jalani gitu. Ketika ada kegagalan, tadi yakini prinsip kita adalah kegagalan itu bukan kesalahan, tapi melainkan pembelajaran. Nah, itu tugasnya seorang pemimpin gitu. Ketika nanti timnya, kok gagal nih, kok nggak closing gitu ya, kok nggak ini. Nah, yakinkan gitu. Nah, misalnya mungkin jangan langsung memberikan perbandingan gitu ya. Misalnya, oh saya juga sebelumnya juga dulu gagal kayak gitu, berapa kali baru dapat ini. Tapi kita ini dulu, wawancara dulu. Oh gagal udah berapa ini, misalnya udah berapa kali ketemu orang, caranya bagaimana kayak gitu. Jadi jangan langsung kita memberikan solusi tanpa tahu dulu nih apa permasalahannya. Jadi wajar gagal mah, karena kan di rumus udah ada tuh 100 sekian, tapi kita wawancara dulu. Oh ternyata karena ini, oh ternyata saya ketemu orang-orangnya yang kayak gini. Nah kita pelajari, kita ketahui dulu, oh ternyata polanya seperti ini. Nah kita berikan jawaban yang udah ada nih, yang udah kita pelajari. Oh dulu pernah sama Abi belajar bahwa emang rumusnya adalah bilangan angkanya seperti itu. Ketika kita misalnya prospek sekian orang, barangkali sekian orang juga hasilnya yang closing, yang lainnya mungkin menjadi memakai produk ataupun istilahnya menunda untuk bergabung dan sebagainya. Jadi seperti itu. Jadi yang paling kuncinya adalah mendengar. Seorang pemimpin harus punya telinga yang lebih lebar dalam tanda kutip. Jadi bagaimana mendengar, menggali tadi impian-impian. Maka ketika orang tersebut atau tim itu sudah ada hubungan emosional tadi, misalnya impiannya sudah tergali dan dia bisa yakin atau bahkan menitipkan impian itu bersama kita untuk naik pesawat yang sama, maka insya Allah itu akan terjaga gitu semangatnya. Ketika down, mungkin downnya cuma 1 hari atau 1 jam, nah nanti besoknya semangat lagi karena tadi tahu kenapa tim kita itu harus menjalankan bisnis bersama kita, karena ada impian yang harus diperjuangkan tadi. Jadi kita mendengarkan, menggali, dan tadi meyakinkan dan terus memberikan dorongan. Nah, jadi ketika udah punya impian, udah itu kita bangun inner motivasinya. Kalau bahasa Abi itu burning desire ya. Jadi sesuatu yang membakar gitu. Atau ada juga trade of discontent gitu, merasa istilahnya ancaman yang akan ada di masa depan. Misalnya punya anak, nanti gimana untuk menyekolahkannya kayak gitu. Jadi impian itu ada ada misalnya ketakutan yang akan dihindari, maupun tadi impian ataupun yang menjadi inner spirit atau burning desire. Itu Mbak Natia, luar biasa. Oke, terima kasih AA jawabannya. Oke, sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini ada pertanyaan lagi di kolom chat. Sepertinya perumpamaan ya dari Pak Sukim. Assalamualaikum Arizal. Mohon maaf ikut sebentar, tapi sedikit menangkap pencerahan dari AA. Yang ingin ditanyakan, ketika burung elang terbang bersamaan seperti pesawat, salah satu burung tersebut sayapnya patah. Solusi yang harus diambil oleh tim dan leader seperti apa? Oke, ya. Terima kasih Pak Sukim ya. Ini Pak Sukim bisa on mic, mungkin bisa memberikan sedikit penjelasan. Silakan Pak Sukim. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, kita ibaratkan satu pesawat tadi seperti yang menjelaskan. Kemarin saya ibaratkan seperti burung elang.
belang-belang yang sedang terbang bersama sekian ratus elang barangkali ya, membentuk seperti pesawat akan menuju ke impian yang diharapkan itu, impian yang diinginkan, dicapai. Tetapi di sisi lain, ketika sedang terbang, ada salah satu burung elang tersebut sayapnya patah. Nah, kita kan sebagai tim berarti itu akan goyang. Akan ada hal-hal yang mungkin mengakibatkan sesuatu. Nah, solusi yang terbaik yang harus diambil oleh tim tersebut dan sebagai leadernya seperti apa gitu, untuk menanggulangi hal tersebut. Itu kira-kira. Terima kasih. Oke, ya langsung saya jawab ya, Nisa. Oke, terima kasih Bapak Sukim atas pertanyaan dan tadi analoginya ya. Jadi mungkin bisa, kalau mungkin salah persepsi bisa ditambahkan ya. Jadi ketika misalnya ini mungkin dua kasus yang berbeda ya, misalnya ada pesawat sama ada elang seperti itu. Nah, mungkin ibaratin dengan ada burung, teman saya lupa burung apa. Jadi jenis burung tersebut itu dia punya kebiasaan itu migrasi. Jadi misalnya pergantian musim itu pindah ke apa yang lebih hangat atau yang lebih dingin dan sebagainya kayak gitu. Nah, ketika terbang, jenis burung tersebut itu memiliki formasi. Jadi bagaimana ada yang di depan sebagai leadernya gitu, yang lebih muda itu di belakang kayak gitu, dan mungkin dikelilingi. Dan ketika ada burung yang sakit, nah ada kondisi di mana memang mereka itu harus turun kayak gitu. Istilahnya harus memperbaiki atau menyembuhkan burung yang sakit tadi gitu ya. Namun ketika emang nggak terlalu parah sakitnya, jadi sakit itu dia akan pindah ke posisi di tengah. Gitu. Jadi dia menentukan kecepatan dari yang belakang, yang depan, seperti itu. Pun mungkin kalau dianalogikan sama seperti misalnya kita dalam sebuah tim, bagaimana ketika ada tim kita yang sedang tadi patah gitu ya, atau yang sedang sakit ataupun yang lagi ngedown gitu. Lelah. Jadi tadi bagaimana satu tim itu juga karena tadi kita punya hubungan emosional, kita membangun hubungan dengan energi yang positif. Nah, kita pasti harus care gitu. Sering nyebut kata care gitu ya. Leader itu harus care, peduli. Ya. Nah, tentunya tadi kita tahu gitu. Oh, harus misalnya ada si A nih, beliau nggak kelihatan pas seminar, padahal istilahnya di wilayah Jabodetabek biasa ikut seminar. Nah, kenapa sekarang nggak ikut seminar kayak gitu? Nah, mungkin nanti ada yang diarahkan atau kayak menjadi perwakilan untuk menghubungi, misalnya lewat WA dulu. Misalnya ibu kenapa nih nggak hadir kayak gitu. Misalnya belum balas juga gitu, misalnya kita telepon juga misalnya ada yang ke rumah, kita nggak masalah, misalnya ada keluarga yang sakit jadi harus ngurusin keluarganya kayak gitu. Nah, nanti akhirnya ketika kita tahu permasalahannya, kita bisa berikan solusi kayak gitu. Oh, misalnya emang ya udah berapa hari ini fokus untuk ke membantu perawatan juga. Materi-materi yang penting misalnya dalam seminar ataupun dalam Zoom lain-lain itu diberi catatan gitu. Catatan terus dikasih ke nih, waktu itu Bapak nggak hadir kan? Misalnya lagi sampaikan materi ini Pak kayak gitu. Dengan cara yang lain kayak gitu, dan kasus-kasus yang lain. Intinya bagaimana sebuah tim khususnya leader itu harus care gitu, peduli. Kenapa misalnya tadi ada yang lagi down ataupun yang tadinya semangat kok tiba-tiba hilang kayak gitu. Nah, jadi kita harus memberikan respon yang care seperti itu mungkin Pak Sukim. Iya, terima kasih. Berarti perlu pencerahan terus ya. Iya. Biar terang jalannya.
Iya. Oke, makasih ya. Sama-sama Pak Supir, terima kasih. Ya, kepada Bapak atau Ibu, apakah ada yang ingin didiskusikan lagi? Atau ada yang ingin ditanyakan, bisa langsung atau lewat kolom chat. Oke. Ya mungkin sudah ini semua. Sudah paham. Kita buka berapa pertanyaan lagi, A? Satu aja. Dua. Ya, satu atau dua. Bingung kali ya. Oke. Salam, Bu Nunung. Ada yang dipersilakan, Bapak atau Ibu. Semangat gitu kalau itu Oke, mungkin bisa diulangi. Kurang Ya, terdengar. kurang itu jelas ya. Iya, maaf. Iya gini kan agak mana gitu. Ada yang pindah rumahnya, yang kemana gitu. Udah pada pindah rumahnya, nggak ada. Itu poinnya pada nambah kan biar RO tahun gitu bareng-bareng ya. Nah gitu agak-agak repot gimana tuh biar pada gitu biar pada mau gitu Nah itu pertanyaannya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, langsung dijawab ya. Ya, Bu Nunung. Iya. Terima kasih pertanyaannya. Oke, tadi pertanyaannya ada tim banyak yang pindah rumah gitu ya, mungkin tadinya di sekitar kita gitu ya, Jabodetabek, tapi pindah yang agak jauh kayak gitu, dan tadi misalnya pengen RO tahun gitu agar bisa lebih berkembang gitu ya, poinnya juga nambah. Nah, bisa atau Umi ya, tadi digali kembali impiannya kayak gitu lagi, misalnya lewat telepon atau video call kayak gitu, ataupun ya minimal hadirkan tim itu di sistem gitu, minimal lewat via online kayak gitu. Ataupun kalau nggak bisa secara sistem, tadi perlahan diajak dari secara personal kayak gitu, selalu diberikan info-info yang terupdate seperti itu, agar istilahnya itu salah satu bentuk care gitu, sampai ketika emang tim kita bilang nggak usah kirim-kirim lagi kayak gitu. Tapi ketika emang beliau istilahnya masih ada sedikit semangat, nah kita tinggal bagaimana membesarkan semangat itu gitu, dengan cara tadi kita rutin seminggu, misalnya sepekan sekali kita jadwalkan untuk komunikasi secara personal, baik saya sih emang video call kayak gitu ya, video call ataupun yang minimal lewat telepon atau lewat chat kayak gitu, tanya kabarnya, tanya gimana misalnya di tempat barunya gitu, kira-kira apa yang bisa dikembangkan di sana kayak gitu, ada keluarga yang butuh ini enggak atau butuh itu enggak kayak gitu, ataupun ya misalnya via online kayak gitu ya, ayo undang ke seminar online gitu setiap Jumat malam, ataupun lewat WA gitu ya, promosi-promosi lewat Facebook, lewat media sosial atau grup-grup seperti itu. Nah, jadi ketika
istilahnya beliau tahu gitu, tim-tim yang mungkin di luar ataupun tadi tim yang udah pindah, seenggaknya pasti mungkin dulu pernah tahu kan kenapa beliau alasan bergabungnya, kenapa emang beliau menjalankan bisnisnya kayak gitu. Tinggal istilahnya kita ingatkan kembali gitu, walaupun udah pindah, walaupun mungkin belum bisa secara langsung gitu ya ikut pertemuan, tapi masih ada solusinya, yaitu misalnya ada training online, seminar online, ataupun ya tadi bisa promosi lewat apa gitu ketika butuh bahan poster dan lain-lain bisa dibantu seperti itu. Nah, ketika istilahnya dia udah semangat untuk menjalankan bisnisnya lagi, walaupun udah pindah rumah kayak gitu. Nah, nanti diingat lagi misalnya untuk RO tahun, misalnya kita pengen nambah nih, pengen raih motor nih target. Jadi harus digali juga target secara di ya, target tahun ini apa kayak gitu. Misalnya dulu punya impian untuk misalnya untuk si suami apa gitu, atau ngasih untuk pendidikannya, jadi butuh uang 100 juta. Nah, dari 100 juta kan bisa diraih di cash dan reward motor cash kayak gitu. Yuk kita sama-sama ini bisa untuk dapat reward mobil cash kayak gitu. Maksudnya adalah dengan RO tahun. Ya, banyak Bu Anissa. Ya. Ada pertanyaan di kolom chat Pak, mungkin Assalamualaikum, saya dari S6. Bapak mau nanya, saya kan baru belum ambil paket. Kalau isi formulir udah, tapi untuk ambil paketnya belum karena terbentur biaya. Sementara itu saya masih ada tanggungan yang harus diselesaikan dulu. Gimana caranya ya biar bisa ambil paket? Ini mitra baru ya. Oke, langsung jawab ya. Ya. Oke, insya Allah suara sudah jelas ya, Pak Sukiman? Yang tadi nggak gerak-gerakan. Sekarang udah jelas loh, Bu Nunung. Udah jelas, tadi pas aku gegan jelas. Ya, Bu Nunung tadi mungkin mengulang dikit ya. Jadi intinya nanti Bu Nunung ke tim yang pindah rumah tadi itu jaga terus komunikasi dan update ketika ada info-info update itu bisa di-share ke beliau, ke tim-tim yang pindah seperti itu. Dan sebelumnya mungkin Bu Nunung pasti tahu lah kenapa tim-tim ataupun beliau-beliau yang tadinya bergabung pasti kan ada alasan kenapa sih mau menjalankan bisnisnya, kenapa mau bergabung. Nah, nanti Nunung perlahan dengan ya caranya menyesuaikan ya, itu meyakinkan atau mengingatkan kembali gitu impian-impiannya gitu. Misalnya punya impian untuk menyekolahkan anak ataupun memberikan suami gitu hadiah atau orang tua dan lain-lain, butuh nominal 170 juta gitu. Otomatis itu bisa didapatkan dari reward mobil cash dan motor gitu ya, 150 tambah 20 170. Nah, jadi yuk sama-sama kita raih lagi, kita berusaha lagi. Nah, salah satu contoh atau salah satu caranya adalah melalui RO tahun agar lebih mudah mendapatkan poin-poin gitu menuju reward-reward yang tadi ingin dicapai. Nah, nanti dari situ baru yuk RO tahun. Nah, cuman tadi menyesuaikan juga, nanya dulu misalnya apa sekarang yang lagi dikerjakan, terus misalnya ada nggak di rumah barunya atau di lingkungan barunya yang bisa misalnya butuh ada pertanian atau enggak, atau ini apa. Jadi ya intinya bagaimana kita care juga ke beliau, jangan bukan sekedar kita langsung ngajak RO tahun gitu, tapi intronya ada ininya dulu, intronya gitu ya, pembukaannya mengingatkan kembali gitu. Mungkin itu Bu Nunung sudah terdengar sekarang ya? Ya, udah jelas kan? Jelas banget. Makasih banyak ya. Oke. Assalamualaikum. Sukses.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selanjutnya tadi pertanyaan Bapak Sukiman, Masya Allah luar biasa ya. Baru bergabung, tapi sudah mulai ikut training-training nih dan seminar-seminar, Alhamdulillah. Oke, Pak Sukiman izin menjawab ya. Nah, sebelumnya kita doakan Pak Sukiman semoga Allah berikan kemudahan dalam menjalankan mungkin segala kesulitan ataupun hal-hal yang belum diselesaikan ya. Dan semoga Allah berikan pertolongan dalam mewujudkan segala impian-impiannya. Oke. Jadi tadi Bapak Sukiman dari SSW 26. Oke, Pak Sukiman sebelumnya terdengar jelas? Oke, semoga terdengar jelas ya. Jadi tadi bagaimana? Misalnya saya ini mungkin bukan Bapak Sukiman aja ya, tapi ada beberapa mitra SSW yang mungkin mengalami hal yang sama seperti itu. Ada pengen ikut bergabung, tapi ada tanggungan yang harus diselesaikan terlebih dahulu, kayak gitu. Yang mana yang harus didahulukan atau bagaimana solusinya seperti itu ya. Nah, jadi yang pertama kalau yang saya pelajari, jadi coba dituliskan dulu. Ini belajar dari Umi juga nih. Jadi tuliskan dulu apa-apa hal yang belum diselesaikan. Misalnya ada beberapa tanggungan ke sekian orang atau 1 orang, 2 orang, 3 orang dengan jumlah sekian sekian sekian. Kalaupun ada janji tempo, ditulis temponya. Misalnya bulan ini berapa bulan, ini berapa bulan, ini berapa bulan. Dan misalnya tadi misalnya mohon maaf kalau misalnya ada yang mengandung riba ataupun yang biasa gitu ya, akadnya yang pinjaman pure gitu, pinjaman nggak ada tambahan. Nah, nanti bisa diurutkan juga. Jadi ini nih prioritas kayak gitu. Jadi bisa secara langsung misalnya kalau misalnya ada tempo yang jauh, ya kita fokus yang dekat kayak gitu. Ataupun nanti kalau ada yang bisa dinego untuk nambahin tempo gitu ya, itu bisa dinego. Tinggal tadi membuat prioritas. Nah, terus kita tuliskan lagi bagaimana kondisi istilahnya keuangan kita saat ini kayak gitu. Kondisi keuangan misalnya dengan bekerja A atau bekerja B penghasilan sekian-sekian, sebulan sekian-sekian atau per pekan sekian-sekian atau per project atau per harian dan lain-lain sekian-sekian gitu. Nah, buat strateginya bagaimana tanggungan tadi itu kira-kira bisa nggak diselesaikan dengan tempo segitu dan dengan pekerjaan yang sekarang kayak gitu. Nah, misalnya ternyata masih agak susah atau belum bisa kayak gitu. Nah, maka ketika tadi mungkin Mbak Sugiman juga sudah dijelaskan oleh sponsornya, sudah dijelaskan bahwa dari PTBS ini bisa ada bonus langsung 400.000, ada bonus sekian kayak gitu ya, bonus pasangan, bonus lain-lain. Nah, itu nanti justru dari PTBS ini bisa menjadi solusi tadi untuk lunas hutang. Tentunya pasti itu alasan kenapa ingin juga kan bergabung atau membeli paket tadi agar bisa aktif kembali. Nah, yang pertama adalah tadi buat ininya apa-apa tanggungan ditulis secara rinci, temponya, terus tadi sifatnya bagaimana, ada apakah pembayarannya pekanan, bulan atau harian dan lain-lain, ditulis di mana dan tulis yang prioritas. Nah, nanti ketika sudah ada itu Bapak juga udah tadi ya menuliskan bagaimana penghasilan misalnya dari A, dari B, dari C gitu. Misalnya ada yang mungkin keluarga jualan lain gitu, di rumah ada jualan atau apa kayak gitu. Nah, salah satu tadi caranya adalah memperbanyak pemasukan. Misalnya tadi dari PTB sudah belajar. Nah, bagaimana cara joinnya padahal masih punya tanggungan seperti itu. Jadi di mitra-mitra PTBS pun banyak yang seperti itu ya. Bahkan yang sudah sukses itu berawal dari ya minus gitu, dari yang nggak punya. Cuman kembali kan dulu diri kita ke titik nol seperti itu. Kita ke titik nol, anggap istilahnya ya kita mulai dari awal kayak gitu. Hal-hal yang tadi udah kita catatkan, kita udah buat strategi. Nah, kita sekarang merendahkan hati, kita mencari solusinya. Ternyata salah satu kita udah pikirkan ternyata PTBS ini bisa menjadi solusi, kita ingin bergabung. Nah, bagaimana nanti kita konsultasi juga ke leader kayak gitu. Nah, ini kalau misalnya dari pribadi ya bisa langsung kita jalani kayak gitu.
Misalnya bisa langsung kita tawarkan, ataupun paling mudahnya adalah kita mengajak orang lain itu ke seminar kayak gitu. Misalnya ada seminar, dia join kayak gitu ya. Nanti bisa dapat komisi 400.000, walaupun kita belum ini, mungkin nanti bisa di leader dulu gitu ya. Nanti bonusnya bisa untuk menyicil. Jadi menyicil pendaftaran kayak gitu. Nah, nanti selama mencicil itu dari leader pun nanti akan memberikan produknya juga gitu, sesuai dengan istilahnya yang kita cicil gitu, tabungan. Nah, produk itu bisa kita jual kayak gitu. Bisa kita jual ataupun sebagai promosi. Nah, nanti kalau misalnya mau dapat lebih murah nih atau apa, yuk ikut ke seminar, dan ini ada peluang bisnisnya yang insya Allah bisnis ini adalah bisa menjadi solusi, dan ini salah satu bisnis yang akan memberikan saya solusi tadi untuk menyelesaikan tanggungan-tanggungan yang tadi kayak gitu. Dan kita tadi kembali ke titik nol itu adalah kita harus yakin gitu. Jadi kita dengan kondisi tadi mungkin ada tanggungan dan lain-lain, yang paling penting awal adalah kita yakin dulu. Nah, jadi ketika kita yakin, kita ambil keputusan, dan kita harus istilahnya bertanggung jawab dengan keputusan tersebut. Itu adalah ya kita konsisten untuk belajar, untuk terus mengikuti sistemnya, agar ketika kita udah oke, bismillah, saya ikut ingin bergabung di PTBS belanja, maka ketika belajar nanti entah mungkin ada kegagalan 1-2, nah saya siap kayak gitu. Jadi nanti bisa tadi mengajak orang langsung itu dengan ngajak 5 orang gitu ya, dan join semua 2 juta kita dapat 400 kan udah tertutup. Nah, Pak Sugiman bisa langsung belanja kayak gitu. Ataupun tadi secara nyicil boleh, nanti dikonsultasi intinya ke yang mengundang ataupun sponsor Pak Sugiman langsung. Nah, nanti bisa langsung bergabung kayak gitu. Intinya ketika insya Allah ketika niat kita emang udah pengen menyelesaikan ya amanah-amanah, maka insya Allah dan kita istilahnya yakin pada Allah, maka Allah akan berikan pertolongan, karena Allah bersama orang-orang yang ingin dan benar-benar bersungguh-sungguh berniat untuk menyelesaikan tanggungan-tanggungannya. Mungkin itu Bapak Sukiman, nanti bisa lebih lanjut untuk konsultasi ke sponsor yang langsung. Cukup jelas ya Bapak Sukiman. Ini ada pertanyaan di kolom chat, ini mungkin jadi pertanyaan terakhir sebelum kita akhiri Zoom training malam ini, dari Ibu Melina. Assalamualaikum, saya Melina. Saya gabung baru jalan 5 hari dari Prabu Mulih, Palembang. Saya mau bertanya, jika kita ajak orang bergabung, berminat, tapi karena mungkin modalnya, bagaimana supaya calon mitra lebih yakin dan ingin berjuang ikut tim kita? Triknya bagaimana, AA? Jadi ingin mengajak orang, tapi modalnya belum cukup. Silakan, Pak Rizal. Ya. Ya, terima kasih pada Ibu yang bertanya, Ibu Melina ya. Masya Allah dari Palembang nih, luar biasa. Ya, jadi bagaimana ketika kita punya calon mitra dan beliau itu positif ya, tanggapannya positif dan ingin bergabung tapi belum punya modal gitu ataupun uang. Nah, di sini yang selalu diingatkan adalah modal utama adalah keyakinan. Bagaimana ketika kita udah dapat keyakinan, misalnya calon mitra itu udah yakin seperti itu, nah tinggal kita yakin juga nggak kepada beliau kayak gitu. Jadi ketika kita juga yakin pada beliau atau tim ini bakal menjadi tim kita juga, maka tugas kita adalah pertama membantu. Jadi yang membantu tadi misalnya dengan cara wawancara gitu, bagaimana kondisi dari beliau gitu. Walaupun tadi kan bilangnya misalnya nggak ada modal, cuman kita wawancara lagi kayak gitu. Misalnya apa sih sekarang profesinya ataupun keluarganya, apa kerjanya, tanggungannya apa aja kayak gitu. Jadi ketika kita udah tahu, kita juga bisa
memetakan lah istilahnya. Oh, misalnya bisa nih ketika misalnya oh ternyata calon mitra tadi nggak ada tanggungan dan dia ada bisa istilahnya mungkin secara lebih mudah mencicil kayak gitu. Misalnya misal 100.000 dulu kayak gitu ataupun 175.000 kayak gitu ya dikasih satu produk kayak gitu ataupun ya intinya menyesuaikan kayak gitu. Tapi itu juga harus dibuat target gitu. Misalnya kira-kira yuk kita kan pengen jalani nih. Misalnya calon mitra itu udah yakin bahwa di PTBS insya Allah bisa lebih sukses berkah kayak gitu. Nah, kita targetkan misalnya calon mitra ini dengan tadi kita tahu kondisi keuangan, kita tahu kondisi keluarga dan lain-lain, kita targetkan misalnya dalam 1 bulan ataupun 2 bulan maksimal kayak gitu. Udah bisa join minimal paket yang basic kayak gitu ya. Misal 2.100.000. Nah, tinggal kita wawancara lagi kira-kira bisa dapat 2.100.000 dari mana aja gitu. Misalnya secara ini ya. Ataupun secara mudahnya ya beliau bisa misalnya via online kayak gitu. Entah via media sosial ataupun yang paling baiknya sih misalnya lewat Zoom ini ya. Jadi beliau juga bisa hadir, bisa ikut belajar, ikut masuk sistem, dan nanti calon mitranya pun bisa diduplikasi kayak gitu. Jadi kata kuncinya adalah tadi kita juga harus yakin. Ketika emang dia yakin dan istilahnya jangan sampai kita dia nggak ada modal ya udahlah kayak gitu. Tapi ketika emang dia istilahnya nggak punya modal tapi dia yakin ingin bergabung, nah itu bisa udah menjadi modal terbaik kayak gitu. Tinggal kita mengecek kesungguh-sungguhan dari tadi calon mitra yang ingin bergabung tapi belum punya modal. Yakinkan bahwa modal tadi adalah keyakinan. Caranya tadi misalnya bisa beliau meminta orang untuk ikut penjelasannya gitu seminar atau bahkan kalau emang dekat gitu ya calon mitra tadi dan ibu mungkin udah paham sistemnya dan lain-lain, ibu bisa bantu misalnya yuk ada orang nggak yang bisa kita iniin. Nah nanti misalnya bonusnya walaupun beliau belum bergabung misalnya di sponsornya misalnya ibu dulu, nah nanti istilahnya uang 14.000 itu tetap buat ibu beliau calon mitra tadi kayak gitu. Nah, nanti perlahan-lahan sampai 2.100.000. Tapi yang penting tadi ketika udah dijalankan, udah didata, udah diwawancara, kita juga buat target. Misalnya beliau ini istilahnya harus pembelian paket tadi ya untuk join minimal basic tadi itu dalam waktu berapa lama kayak gitu. Jadi kita bisa meyakinkan dan itu dibuat sebisa mungkin bersama. Jadi sangkanya ketika nanti kita ingatkan tuh bukan seakan-akan kita nagih gitu ya, tapi kita mengingatkan bahwa beliau itu dulu punya keyakinan, punya mimpi apa yang pengen diinin bersama PTBS. Jadi kita istilahnya membangkitkan semangatnya itu mengingatkan lewat tadi keyakinan yang udah dipunya, keinginan yang udah dipunya untuk bergabung bersama PTBS. Mungkin itu Bu Merina yang bisa ini. Nanti lebih bagusnya konsultasi juga ke sponsor langsung yang Ibu ya. Oke, terima kasih Rizal untuk jawabannya. Karena waktu sudah menunjukkan pukul 21.45, kita akan tutup Zoom training ini. Terima kasih kepada Arizal atas penyampaian materi yang luar biasa. Semoga ini menjadi ilmu kita bersama dan mungkin jadi bahan koreksi. Jadi mungkin ketika kita tahu tim kita ada yang tidak berkembang atau mungkin ada yang diam di tempat bahkan, jadi kita bisa cek barangkali salah satu mesinnya ada yang rusak, ataukah kedekatan secara emosional atau mungkin nilai-nilai di tim itu mulai berkurang dan sebagainya. Jadi bisa menjadi bahan koreksi kita bersama. Untuk selanjutnya mungkin dari founder dari Abi Masturi ada yang ingin ditambahkan atau closing statement